Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya, Bapa, sehingga setiap kami dapat mengerti, bahkan setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami rindu untuk mendapatkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima. Saya akan berkhotbah dengan judul Menantikan Janji Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima dengan judul Menantikan Janji Tuhan. Demikianlah bunyinya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perintah yang Yesus Kristus telah berikan kepada rasul-rasul yang telah dipilih oleh-Nya sebelum Yesus Kristus terangkat ke surga. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat isi perintah dari Yesus Kristus kepada rasul-rasul atau kepada murid-muridnya, yaitu supaya murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Sebab Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa. Teman-teman, ketahuilah bahwa ajakan untuk menantikan janji Tuhan sangatlah penting untuk kita pahami sebagai umat Tuhan di zaman ini. Menantikan janji Tuhan artinya kita menjadi pribadi yang mau menunggu setiap janji-janji yang Tuhan telah berikan, disertai dengan sikap kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sampai akhirnya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan menghendaki murid-muridnya untuk menantikan janji Tuhan, demikian pula dengan kita. Tuhan juga menghendaki kita menantikan janji Tuhan. Marilah kita menantikan janji Tuhan. Teman-teman, marilah kita menantikan janji Tuhan. Bagaimana kita menantikan janji Tuhan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita menantikan janji Tuhan. Yang pertama, kita menantikan janji Tuhan dengan kepercayaan. Dapat kita lihat di dalam surat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Yang kedua, kita menantikan janji Tuhan dengan kesabaran. Dapat kita lihat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Yang ketiga, kita menantikan janji Tuhan dengan sukacita. Dapat kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-162. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita menjadi pribadi yang mau menantikan janji Tuhan disertai dengan sikap kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sampai pada akhirnya janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Teman-teman, marilah kita menantikan janji Tuhan. Bagaimana kita menantikan janji Tuhan? Yang pertama, kita menantikan janji Tuhan dengan kepercayaan. Mari kita melihat surat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh firman Tuhan yang datang kepada Abraham bahwa Tuhan telah menetapkan Abraham menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Abraham percaya kepada firman Tuhan atau kepada janji Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupannya bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Sekalipun tubuh Abraham telah menjadi lemah dan rahim Sarah telah tertutup, namun iman Abraham tidak menjadi lemah. Terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang, melainkan Abraham percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang sanggup untuk melaksanakan setiap janjinya. Sebagaimana Abraham mau menantikan janji Tuhan dengan kepercayaan, demikian pula dengan kita. Marilah kita menantikan janji Tuhan dengan kepercayaan. Di dalam perjalanan kehidupan Abraham, Abraham pernah mengalami ketakutan, di mana ia takut bahwa dirinya tidak akan memiliki keturunan. Sehingga ia pernah berpikir bahwa yang akan mewarisi harta miliknya bukanlah anak kandungnya, melainkan Eliezer, hamba milik kepunyaan Abraham. Di dalam ketakutan yang dialami, Tuhan datang kepada Abraham dan memberikan janjinya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Tuhan berjanji, Abraham mempercayainya. Abraham adalah pribadi yang mempercayai janji Tuhan. Sekalipun pada saat itu ia belum menerima apa yang Tuhan telah janjikan, namun Abraham percaya kepada janji Tuhan. Apabila saat ini kita juga sedang menantikan janji Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Sarah, istri Abraham, dalam keadaan mandul. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 dikatakan, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Bagi manusia, sangatlah mustahil bagi Abraham dan Sarah untuk dapat memiliki keturunan. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keadaan yang terlihat mustahil tidak membuat Abraham berhenti untuk mempercayai Tuhan. Biarlah keadaan yang terlihat mustahil atau sukar bagi kita tidak menghentikan ataupun menghalangi kita untuk mau tetap mempercayai setiap janji-janji Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menantikan kesembuhan dari Tuhan. Mungkin juga ada di antara setiap kita yang saat ini sedang menantikan pekerjaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin juga ada di antara setiap kita yang sedang menantikan pasangan hidup dan lain sebagainya. Tetaplah percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah pribadi yang pasti menepati setiap janji-janjinya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Melalui kisah ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan adalah pribadi yang menepati setiap janjinya. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Marilah kita percaya kepada Tuhan di dalam menantikan janji Tuhan. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang begitu terbatas, sebab sesungguhnya kita memiliki Tuhan yang hidup dan sanggup
untuk melakukan segala sesuatu. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah lalai di dalam menepati setiap janjinya, sehingga kita dapat menaruh percaya kepada Tuhan. Di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oleh sebab itu, marilah kita menantikan janji Tuhan dengan kepercayaan. Teman-teman, marilah kita menantikan janji Tuhan. Bagaimana kita menantikan janji Tuhan? Yang kedua, kita menantikan janji Tuhan dengan kesabaran. Mari kita melihat surat Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan 15. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat isi janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, di mana Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan akan memberikan keturunan yang banyak. Abraham pun menantikan janji Tuhan dengan kesabaran, sehingga pada akhirnya ia dapat menerima setiap hal yang Tuhan telah janjikan di dalam kehidupannya. Sebagaimana Abraham mau menantikan janji Tuhan dengan kesabaran, demikian pula dengan kita. Marilah kita menantikan janji Tuhan dengan kesabaran. Janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham tidak digenapi dengan kurun waktu yang singkat, melainkan ada kurun waktu tertentu yang harus dilalui oleh Abraham, sampai pada akhirnya Abraham menerima apa yang Tuhan telah janjikan di dalam kehidupannya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-4 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Pada saat Abraham berumur 75 tahun, Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Banyaklah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Namun setiap janji yang Tuhan berikan kepada Abraham tidak diterima oleh Abraham dengan kurun waktu yang singkat. Mengenai keturunan, Abraham menerimanya pada saat ia berumur 100 tahun. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 dikatakan, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sudah menantikan janji Tuhan selama beberapa bulan. Mungkin ada di antara setiap kita yang sudah menantikan janji Tuhan selama beberapa tahun. Mungkin ada di antara kita yang sudah menantikan janji Tuhan selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Marilah kita menjadi pribadi yang memiliki kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan, sebab waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Sadarilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah melupakan perjanjiannya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 dikatakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Manusia dapat lupa terhadap janji yang telah diucapkan, namun tidak dengan Tuhan. Tuhan mengingatnya, bahkan Tuhan berkehendak untuk menggenapinya. Di dalam surat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kesabaran adalah buah roh yang seharusnya kita hasilkan di dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita menjadi pribadi yang memiliki kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ketahuilah bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Apabila sampai saat ini kita belum menerima janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, tetaplah menjadi pribadi yang sabar di dalam menantikan janji Tuhan. Jangan marah ataupun mengeluh kepada Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang baik adanya. Dan pada waktunya Tuhan, maka kita akan menerima segala hal yang Tuhan telah janjikan atas hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita menantikan janji Tuhan dengan kesabaran. Teman-teman, marilah kita menantikan janji Tuhan. Bagaimana kita menantikan janji Tuhan? Yang ketiga, kita menantikan janji Tuhan dengan sukacita. Mari kita melihat kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-162. Aku gembira atas janjimu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kecintaan pemazmur kepada perkataan Tuhan. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat perasaan pemazmur di dalam menantikan janji Tuhan, di mana pemazmur bergembira atas janji Tuhan yang diberikan di dalam kehidupannya. Pemazmur menggambarkan rasa gembira atau sukacita yang dialaminya, seperti orang yang mendapatkan jarahan pada saat mengalami kemenangan. Sebagaimana pemazmur menantikan janji Tuhan dengan sukacita, demikian pula dengan kita. Marilah kita menantikan janji Tuhan dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu menjanjikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 dikatakan, Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu menjanjikan hal-hal yang terbaik bagi setiap anak-anaknya, dan setiap janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya pasti akan terpenuhi. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-43 sampai yang ke-45 dikatakan, Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku bagi kita, di mana segala hal yang baik yang Tuhan telah janjikan atas hidup kita semuanya pasti akan terpenuhi. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita di dalam menantikan janji Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menantikan kesembuhan dari Tuhan. Mungkin juga ada di antara setiap kita yang sedang menantikan keselamatan bagi setiap anggota keluarga yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mungkin juga ada di antara setiap kita yang sedang menantikan pemulihan dalam hal finansial dan lain sebagainya. Marilah kita tetap bersukacita di dalam menantikan janji Tuhan, sebab Tuhan pasti akan menepati setiap janjinya. Biarlah berbagai kesulitan yang sedang kita hadapi tidak mencuri damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan dari dalam hidup kita. Banyaklah janji yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kesembuhan. Bahkan Tuhan berjanji bahwa Ia akan memenuhi segala hal yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-25 dikatakan, "Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ketahuilah bahwa hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga adalah hal terbaik dan hal terindah yang dapat kita terima dari Tuhan. Sebab kita diselamatkan bukan karena usaha atau perbuatan yang kita lakukan, melainkan kita diselamatkan karena anugerah Tuhan semata-mata, sehingga kita seharusnya bersuka cita terhadap segala hal yang Tuhan telah janjikan atas hidup kita." Di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oleh sebab itu marilah kita menantikan janji Tuhan dengan sukacita." Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Menantikan Janji Tuhan, yang didasarkan pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima. Teman-teman, marilah kita menantikan janji Tuhan. Bagaimana kita menantikan janji Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita menantikan janji Tuhan. Yang pertama, kita menantikan janji Tuhan dengan kepercayaan. Yang kedua, kita menantikan janji Tuhan dengan kesabaran. Dan yang ketiga, kita menantikan janji Tuhan dengan sukacita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kehidupan setiap kami ya Bapa. Apapun setiap janji yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami, ajari kami ya Tuhan untuk dapat terus-menerus menantikannya dengan penuh kepercayaan. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Ajari kami juga ya Tuhan untuk tetap bersabar di dalam menantikan setiap janji-Mu. Kalaupun sampai saat ini kami masih belum menerima apa yang Engkau telah janjikan dalam hidup kami, ajari kami untuk tetap bersabar ya Bapa, karena waktu-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Dan ajari kami juga ya Tuhan untuk dapat selalu bersuka cita dalam menantikan setiap janji-Mu, karena Engkau selalu merancangkan hal-hal yang terbaik bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami mau menantikan janji Tuhan dengan sikap yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.